Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang saling terkait satu sama lain, bagaikan dua sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan. Belajar adalah proses internal individu di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman baru melalui pengalaman refleksi atau studi. Sedangkan pembelajaran merupakan proses yang lebih luas dan mencakup semua aktivitas, baik individu maupun kelompok, yang dirancang atau disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Tujuan pembelajaran terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kawasan kognitif, yaitu kawasan yang erat kaitannya dengan segi proses mental yang diawali dari tingkat pengetahuan hingga evaluasi. Yang kedua, yaitu kawasan afektif. Kawasan afektif erat kaitannya dengan sikap, nilai-nilai ketertarikan, penghargaan, dan penyesuaian perasaan sosial. Dan yang ketiga yaitu kawasan psikomotorik, yaitu terkait dengan keterampilan yang bersifat manual ataupun motorik. Dalam belajar dan pembelajaran terdapat beberapa prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan adalah kondisi individu yang memungkinkan dia dapat belajar dengan baik. Dan prinsip yang kedua, prinsip motivasi. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Dan prinsip ketiga yaitu prinsip persepsi dan keaktifan. Dalam pembelajaran, yang mengolah dan mencerna adalah peserta didik sesuai dengan kemauan, kemampuan, bakat, dan latar belakang masing-masing. Guru hanya merangsang keaktifan peserta didik dengan menyajikan bahan pelajaran. Prinsip yang keempat yaitu prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung, begitu juga dengan peserta didik. Mengapa penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar belajar dan pembelajaran dalam pendidikan? Alasannya, yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar membantu pendidik memahami bagaimana siswa memproses informasi, membangun pengetahuan, dan menginternalisasi konsep-konsep baru. Alasan yang kedua yaitu dukungan terhadap diferensiasi. Setiap siswa memiliki kebutuhan, minat, dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Dengan ini membantu guru menyesuaikan pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu. Alasan yang ketiga yaitu mendorong kreativitas dalam pengajaran. Dan alasan yang keempat, meningkatkan motivasi siswa. Alasan yang kelima, meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang keenam, mengelola kelas dengan lebih efektif. Yang ketujuh, peningkatan kesadaran diri. Ini membantu guru dalam mengembangkan kesadaran diri tentang peran mereka sebagai fasilitator pembelajaran. Dan alasan yang kedelapan atau yang terakhir, yaitu memfasilitasi evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Macam-macam komponen pembelajaran ada 7. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Terdapat dalam Tujuan Pendidikan Nasional berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yaitu berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, dan juga menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua yaitu peserta didik. Peserta didik adalah orang yang akan diproses di dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga yaitu pendidikan atau pendidik atau guru yang memberikan materi pembelajaran dalam proses pendidikan. Yang keempat yaitu materi pembelajaran atau bahan ajar yang harus dipelajari oleh siswa. Yang kelima, metode pembelajaran atau cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik.
Yang keenam yaitu media. Media merupakan wadah atau sarana untuk menyampaikan pesan yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Yang ketujuh yaitu evaluasi. Nah, evaluasi adalah suatu komponen yang penting yang harus diterapkan oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Ada 4 jenis teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu teori behavioristik, merupakan teori yang dicetuskan oleh Gagne dan Berliner tentang perubahan tingkah laku yang mendapatkan hasil dari suatu pengalaman. Teori yang berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang mempengaruhi arah dan praktik pembelajaran dalam pendidikan yang dikenal dengan aliran behavioristik. Aliran yang menunjukkan terbentuknya perbuatan dari hasil belajar. Munculnya perbuatan akan semakin kuat jika diberikan penguatan dan menghilang jika diberi hukuman. Teori yang kedua yaitu teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori kognitivisme menggunakan proses berpikir yang lebih kompleks. Menurut teori ini, ilmu pengetahuan didapatkan dari diri seseorang anak melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Pakar psikologi kognitif modern berpendapat bahwa melibatkan proses mental yang kompleks, termasuk memori, perhatian, bahasa, dan pembentukan konsep, juga pemecahan masalah. Teori yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Para pakar teori konstruktivisme menyatakan bahwa alat atau sarana yang tersedia untuk mengetahui sesuatu adalah indranya seseorang berinteraksi dengan objek dan lingkungan dengan melihat, mendengar, dan juga menjamah, mencium, merasakannya seperti mengamati air, bermain air, mengecap air, dan juga menimbang air. Seseorang membangun gambaran pengetahuan tentang air. Dan teori yang keempat yaitu teori humanistik. Menurut Baharudin dan Muhammad Makin, humanistik adalah memandang manusia sebagai manusia, dalam artian bahwa makhluk hidup ciptaan Tuhan yang Maha Esa dengan fitrah tertentu, sebagai makhluk hidup yang harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Interaksi sosial di antara siswa dalam lingkungan pendidikan dapat memiliki dampak signifikan pada motivasi belajar mereka. Nah, berikut adalah beberapa cara bagaimana interaksi sosial memengaruhi motivasi belajar siswa. Yang pertama yaitu adanya dukungan sosial. Dukungan sosial dapat berupa bantuan dalam memahami materi, berbagai pengetahuan, atau memberikan dorongan emosional yang meningkatkan motivasi. Yang kedua yaitu komitmen pada kelompok. Interaksi positif dalam kelompok belajar dapat menciptakan komitmen dan tanggung jawab terhadap kelompok tersebut. Dan yang ketiga, keterlibatan dalam diskusi. Interaksi sosial melalui diskusi kelas atau proyek kelompok dapat memicu minat siswa terhadap topik tertentu. Yang keempat ada model peran. Melalui interaksi sosial, siswa dapat melihat teman-teman mereka yang termotivasi dengan baik atau memiliki prestasi tinggi sebagai model peran. Ini dapat memicu dorongan untuk mengejar kesuksesan serupa dan meningkatkan motivasi belajar. Yang kelima ada intimidasi atau konflik. Interaksi sosial yang negatif, seperti intimidasi atau konflik dengan teman sekelas, dapat mengurangi motivasi belajar siswa. Dan yang keenam ada pengaruh kelompok sebaya. Siswa dapat dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai kelompok sebaya mereka. Jika norma tersebut mendukung pencapaian dan motivasi belajar, siswa cenderung lebih termotivasi untuk mengikuti norma tersebut. Dan yang ketujuh ada keterlibatan sosial dalam proyek kolaboratif. Nah, proyek kolaboratif yang melibatkan interaksi sosial aktif sering meningkatkan motivasi belajar karena siswa merasa terlibat dalam tujuan bersama dan melihat hasil konkret dari usaha bersama. Berikutnya ada bentuk-bentuk motivasi belajar siswa. Yang pertama ada motivasi intrinsik atau motivasi yang datang dari dalam diri siswa itu sendiri.
Dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ini dimana dia datang dari luar diri siswa itu. Dan yang ketiga ada motivasi prestasi, di mana siswa termotivasi untuk mencapai hasil yang baik dalam ujian ataupun tugas atau juga proyek mereka untuk mendapatkan hasil yang baik. Dan yang keempat ada motivasi sosial, yaitu siswa mungkin merasa terdorong untuk tidak mengecewakan orang lain atau untuk mendapatkan persetujuan sosial. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan sebagai cara untuk menganalisis, memperlakukan, dan evaluasi suatu objek. Pendekatan adalah cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Mengenai pendekatan pembelajaran, maka dapat diklasifikasikan bahwa pendekatan pembelajaran adalah suatu upaya yang dapat dilakukan oleh guru dan siswa dalam menentukan dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Bagi guru, pendekatan pembelajaran dapat dijadikan sebagai cara umum dalam menyikapi berbagai masalah yang berpusat pada siswa dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada dua pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru atau yang berpusat pada guru. Nah, pendekatan ini menempatkan siswa sebagai objek dalam kegiatan belajar, dan guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau berpusat pada siswa. Adalah pendekatan yang menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Pendekatan pembelajaran ini, manajemen dan pengelolaannya ditentukan oleh siswa. Siswa memiliki kesempatan terbuka untuk melakukan kreativitas dan mengembangkan potensinya sesuai dengan minatnya. Nah, pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran memengaruhi optimal atau tidaknya hasil belajar siswa. Selanjutnya ada model pembelajaran. Nah, model-model pembelajaran ada 4. Yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah. Nah, pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Yang kedua ada model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini bertujuan agar guru menjadi fasilitator proses pembelajaran dan membantu siswa belajar mandiri. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini merupakan metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Siswa melakukan eksplorasi penilaian, interpretasi, sintesis, dan memberikan informasi untuk menghasilkan berbagai jenis hasil belajar. Yang keempat ada model pembelajaran konseptual. Merupakan konsep pembelajaran yang membantu guru menghubungkan materi yang diajarkan dengan situasi kehidupan nyata siswa dan mendorong siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada beberapa metode pembelajaran, yakni yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu cara belajar mengajar yang menekankan pada pemberitahuan satu arah dari seorang pengajar kepada para pelajar. Yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi digunakan sebagai bagian dari pembelajaran kelompok atau kerja kelompok dengan partisipasi banyak siswa untuk menyelesaikan suatu tugas atau sebuah permasalahan. Metode yang ketiga ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab dapat mengembangkan kapasitas berpikir termasuk daya ingat, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Metode yang keempat ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah suatu cara menyajikan suatu pembelajaran dengan memperlihatkan kepada siswa suatu proses atau objek tertentu yang dipelajari, baik secara fisik maupun melalui peniruan, seringkali disertai dengan penjelasan lisan oleh pendidik.